Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 dari Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Padat ingin menjelaskan sedikit tentang formulasi sediaan tablet aminofilin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok B5. Yang pertama ada Opira Evangelista dengan NIM 041, Ramatias Hapsari dengan NIM 045, Rizka Aulia Faizun dengan NIM 049, Sahiroh dengan NIM 053, dan Salwanda Adnandea dengan NIM 055. Untuk memulainya, saya akan menjelaskan tentang bahan formulasi tablet aminofilin. Jadi total tablet aminofilin itu adalah 300 mg. Dengan bahan-bahannya aminofilin 100 mg, amilum 10% 30 mg, mg stearat 1% yaitu 3 mg, talkum 2% jika perlu 6 mg, dan dikalsium fosfat QS. Dengan perhitungannya adalah seluruh berat tablet yaitu 300 mg dikurangin dengan sisa bahan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 100, 30, 3, dan 6. Dengan total perhitungannya adalah 161 mg. Dan yang terakhir ada PVP 5%, 5 gram dalam 100 mili aquades. Itu artinya PVP 5% itu. Lalu berikutnya ada uji disolusi tablet aminofilin. Dengan media disolusinya 900 ml air, aparatus type 2 50 rpm, dan waktunya adalah 45 menit. Dengan prosedurnya adalah melakukan penetapan jumlah C7H8N4O2 yang terlarut dengan mengukur serapan alikot jika perlu diencerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku teofilin BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 269 nm. Lalu yang kedua ada toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% C7H8N4O2 dari jumlah yang tertera pada etiket dengan citasinya Depkes RI 2020. Pada tahap ini memang belum dilakukan uji disolusi untuk pada formulasi ini, jadi hanya disertakan persyaratan kompendia saja. Selanjutnya ada bentuk fisik dengan ukuran tebal tablet 100,6 kurang lebih 0,0971 cm, diameter tablet 29,55 plus minus 0,0212 cm, dan beratnya 0,3097 plus minus 0,0047 gram dengan warna putih agak kekuningan. Informasi berikut diambil dari Taufikur Rahmi dan kawan-kawan 2017. Selanjutnya ada sifat kekerasan tablet. Kekerasannya adalah 10,8 plus minus 2,2642. Kekerasan tablet itu menunjukkan ketahanan tablet terhadap berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan pengangkutan. Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan alat hardness tester. Kekerasan tablet ideal pada rentang 4-10 kg. Selanjutnya ada kerapuhan. Evaluasi kerapuhan ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar gesekan antara tablet dan jatuhan tablet terhadap pengurangan bobot tablet sebelum dan setelah diuji, serta tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan pada waktu pengemasan dan pengiriman. Pengujian kerapuhan itu menggunakan alat friability tester dan batas nilai kerapuhan yaitu kurang dari sama dengan 1%. Selanjutnya ada uji kerapuhan dilakukan 20 tablet yang telah dibebas debukan. Kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam friability tester, diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Bobot tablet yang hilang ditimbang dan ditentukan persen nilai kerapuhan tabletnya. Setelah itu ada data fiktif untuk data uji kerapuhan dengan W awal 6,64 dan WT-nya 0,66 dengan perhitungan kadar obat yang hilang yaitu
W0 dikurangi WT dikali 100% dibagi W0. Dari data fiktif ini ditemukan kadar obat yang hilang yaitu sebanyak 0,3%. Maka artinya dari data fiktif ini memenuhi syarat karena batas nilai kerapuhannya yaitu kurang dari sama dengan 1%. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini dilakukan untuk mengetahui lamanya waktu hancur tablet di dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya disintegration tester. Tablet yang tidak bersalut, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 6 tablet kurang dari sama dengan 15 menit. Pada Farmakope Indonesia 5, waktu hancur tidak lebih dari 30 menit untuk tablet salut enterik. Lakukan penetapan seperti tertera pada tablet salut enterik. Kemudian untuk uji waktu hancur, dilakukan 6 tablet dan tiap tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang alat disintegration tester. Digunakan air dengan suhu 30 derajat Celcius plus min 2 derajat Celcius sebagai media. Pada akhir pengujian diamati semua tablet, dipastikan semua tablet hancur sempurna dan kemudian dicatat waktu hancur tabletnya. Setelah itu ada data fiktif untuk data waktu hancur. Tablet yang digunakan adalah sebanyak 6 dan waktu hancur yang diperoleh adalah 3 menit 19 detik. Dari data fiktif tersebut didapatkan hasil waktu hancur 3 menit 19 detik. Maka memenuhi syarat karena untuk menghancurkan 6 tablet berdasarkan teori adalah tidak kurang dari 15 menit. Maaf, maksud saya adalah kurang dari 15 menit. Kemudian untuk bahan aktif, dari bahan aktif tablet aminofilin ini yang digunakan pada tablet yaitu aminofilin setara dengan teofilin anhidrat tidak kurang dari 93% dan 107%. Kemudian pada bahan tambahan, yang pertama ada zat pengisi, digunakan untuk memperbesar volume tablet. Nah, zat yang digunakan pada tablet aminofilin ini adalah amilum dan dikalsium fosfat. Pada pembuatan tablet aminofilin ini digunakan amilum dan dikalsium fosfat sebagai bahan pengisi karena termasuk dalam eksipien yang baik digunakan dalam tablet yang mengandung zat aktif kecil karena mudah melakukan campuran yang homogen. Setelah itu ada zat pengikat. Tujuan zat pengikat ini ditambahkan ke dalam formulasi tablet aminofilin adalah agar tablet tidak pecah atau retak sehingga dapat merekat dan bisa dikempa dengan baik. Zat pengikat yang digunakan adalah PVP 5%. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maksudnya PVP 5% itu adalah terdapat 5 gram dalam 100 ml Aquades. Pada pembuatan tablet aminofilin digunakan PVP, tujuannya adalah karena bahan ini dapat menghasilkan kompresibilitas yang baik sehingga tablet dapat bereaksi cepat dan disolusi cepat. Selain itu, PVP merupakan perekat yang baik dalam larutan air, mempunyai kemampuan sebagai pengikat kering. PVP juga bagus untuk proses pergranulan, hasil granul lebih cepat kering, memiliki sifat alir yang baik, sudut dia minimum menghasilkan finesse lebih sedikit, dan daya compactability-nya lebih baik sehingga dapat menghasilkan tablet yang lebih bagus. Selanjutnya ada zat penghancur. Pada tablet ini digunakan amilum. Tujuannya digunakan amilum adalah karena hasil granulnya dapat mengembang apabila kontak dengan air dan amilosa. Aksi kapiler yang lebih dominan dari pengembangan dan juga dapat menghasilkan gaya tolak antar partikel antara konstituen tablet apabila kontak dengan air dan bagian hidrofilik dari amilum. Selanjutnya untuk zat pelicin, tujuan digunakan zat pelicin adalah untuk mencegah agar tablet tidak melekat pada cetakan. Zat yang digunakan pada tablet aminofilin ini adalah talkum dan Mg stearat. Talkum sebagai glidan dan Mg stearat sebagai lubrikan. Tujuan digunakan Mg stearat adalah
karena bahannya tidak higroskopis. Itu memenuhi syarat sebagai zat pelicin. Pada pembuatan tablet aminofilin ini digunakan talkum karena dapat memperbaiki daya aliran bahan yang akan ditabletisasi, mengurangi penyimpangan massa, meningkatkan ketepatan ukuran tablet, dan dapat mengurangi keterikatan antar partikel pada saat dicetak sehingga dapat memberikan sifat alir yang baik. Selanjutnya pada proses pembuatan tablet, cara pembuatan PVP 5% sebelumnya adalah timbang PVP 5 gram dan dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Aduk hingga homogen. Setelah itu ada cara pembuatan tablet aminofilin, yaitu yang pertama campur kering amilum dan dikalsium fosfat dan tambahkan secukupnya PVP 5% untuk menyiapkan bubur halus 30%. Selanjutnya, tambahkan aminofilin ke dalam langkah 1 dan aduk rata hingga membentuk massa basah. Masukkan massa basah melalui ayakan 10 mesh untuk membuat granul. Setelah itu, keringkan granul pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam sampai LOD tidak lebih dari 3%. Setelah itu, ayak granul kering menggunakan ayakan 1,19 mm dan transfer ke bejana pencampur. Saring talk dan MG stearak melalui saringan 250 mikrometer dan tambahkan ke langkah. Yang ketujuh, blender selama 2 menit. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah kompres menjadi tablet 300 mg menggunakan punch 9 mm. Setelah itu ada interaksi antar bahan. Terdapat beberapa interaksi yang bisa terjadi antara bahan kandungan aminofilin. Yang pertama adalah interaksi aminofilin dan amilum. Itu tidak terjadi inkompatibilitas. Aminofilin dan MG steara tidak terjadi inkompatibilitas. Dan selanjutnya aminofilin dan bahan yang lain diketahui tidak terjadi inkompatibilitas. Setelah itu kemasan yang digunakan, yang dianjurkan adalah strip packaging, kemasan strip, atau blister pack, kemasan blister. Strip packaging ini merupakan teknik pengemasan yang sudah berlangsung lebih dari 1/4 abad. Jadi metodenya adalah mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah dan kemudian di-seal dan di-cut. Dalam strip packaging ini pemilihan dari material harus tepat agar tidak ada migrasi dari produk keluar. Produk akan jatuh ke dalam mold yang panas, kemudian dibentuk kemasan dan mewadahi produk tersebut. Ukuran dan kedalaman dari mold tersebut harus cukup untuk menampung produk dan membentuk kantong. Jangan sampai produk tertekan. Perlu dicek bahwa heat seal cukup efektif. Selanjutnya untuk metode packaging yang kedua adalah blister pack atau kemasan blister. Bentuk kemasan ini mampu menyediakan perlindungan yang sangat baik terhadap keadaan sekitarnya, disertai dengan penampilan estetis yang menyenangkan dan efisien. Juga memberikan kemudahan pemakaian, aman terhadap anak-anak, dan tahan terhadap usaha pemalsuan. Kemasan blister ini dibentuk dengan cara menggunakan suatu lembaran resin termoplastik dengan pemanasan dan menarik atau dalam vakum lembaran plastik yang lembek itu ke dalam suatu cetakan. Setelah mendingin, lembaran dilepas dari cetakan dan berlanjut ke berbagai pengisian dari mesin kemasan. Blister setengah keras yang terjadi sebelumnya diisi dengan produk dan ditutup dengan bahan untuk bagian belakang yang dapat disegel dengan pemanasan. Bahan untuk bagian belakangnya atau tutupnya dapat dari jenis yang bisa didorong atau jenis yang dapat dikelupas. Untuk jenis blister yang bisa didorong, bahan untuk bagian belakangnya biasanya aluminium foil yang diberi lapisan yang dapat disegel panas. Lapisan pada foil harus sesuai dengan bahan blister untuk memperoleh segel yang memuaskan, baik untuk perlindungan produk maupun untuk perlindungan pemalsuan. Sekian penjelasan tentang formulasi sediaan tablet aminofilin dari kelompok B5. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.